Kita sambungin dulu ke Ambu Izul. Alhamdulillah sudah tersambung. Alhamdulillah bisa bergabung. Selamat malam Ambu Izul. Lujeng wengi. Oke, Wilujeng. Jelas, jelas, Iya, gimana? jelas suaranya. Jelas, jelas, Suara jelas. jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, cek Jelas soundnya. terdengar. Oke, kita mulai aja ya, Ambu ya. Iya, mulai. Oke, sambil menunggu yang lain mulai saja. Iya, Biar terjangkau. bismillahirrahmanirrahim. Siap, siap. Siap, gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya. Selamat malam minggu. Di malam minggu ini kita mencari ilmu ya. Kita sama-sama belajar parenting nih. Bagi teman-teman yang baru gabung, yang emang belum tahu siapa sih Ambu Izul ini gitu, penasaran. Wah, narasumber kita ini kalau di yang kemarin di-share itu di WA kan ada 3 yang baru dikenalkan. Yang pertama, beliau adalah seorang penulis 5 buku dan juga praktisi pendidikan keluarga serta founder dari Mozaik Psikologi. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ambu ini adalah sahabat saya waktu kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan hebatnya Ambu ya, itu lulusnya itu prematur. Prematur banget ini berarti. Berarti jangan prematur atau ya. Lulusnya itu lebih cepat dari saya, dari yang lain, dari normalnya itu 4 tahun, tapi Ambu Izul ini 3,5 tahun dan dengan predikat cum laude. Subhanallah sekali. Kok bisa ya? Palatiran sih karena dosennya. Luar biasa memang ya. Ambu itu padahal saya yang sering nyatat ya waktu kuliah. Cuma ya seperti itulah. Dan selama Ambu Izul kuliah ini, Ambu Izul itu mengikuti beberapa organisasi, di mana yang pertama yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi sebagai sekretaris bidang 3 ya Ambu ya. Iya, itu PAO. Iya, pengembangan aparatur organisasi periode 2012-2013. Lalu anggota komunitas Sang Pembelajar. Iya. Sampai sekarang masih belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Dan pernah aktif di lembaga training muda Inspira Learning dan Teaching Center. Ya. Masih aktif juga ini, Ambu? Enggak, sekarang mah udah enggak itu mah. Oh iya. Udah iya. enggak. Penulis juga pernah menjadi asisten laboratorium Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung mulai tahun 2014 dan menjadi terapis di Rumah Terapi Aura Bandung. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun. Iya ya. Terus ini nih yang saya suka dari Ambu itu. Jadi penulis menikah sejak tahun 2011. Jadi Ambu ini pas masuk kuliah sudah menjadi seorang istri ya Ambu ya. Iya iya iya. Nah, dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak, yakni Aa Izul Arvin Muhammad Izul Haq dan Aurora Fatma Nurmazaya De Fatma. De Fatma. Nah, ini nih yang paling penting nih. Apa? Sekarang ini Ambu ini menjadi praktisi di dunia parenting dan menjadi seorang hipnoterapis. Nah, Iya. itu. Terus belajar. Iya, terus belajar. Pengen banget. Lanjut lagi. Ambu ini aktif di berbagai ilmu dalam berbagai kesempatan, baik online maupun offline, terkait dengan ilmu parenting. Termasuk untuk hubungan erat dengan masalah pikiran atau psikologi dan
rentang usia anak. Saat ini pula, Ambu ini aktif serta bergabung dalam komunitas Meta Sinergi atau MSI. Yang merupakan barusan terkumpul, oh iya, yang merupakan perkumpulan hipnoterapis dalam dan luar negeri. Wah, luar biasa nih. Iya. MSI. Oke, iya MSI. Mungkin buku-bukunya juga udah banyak ya Ambu ya, udah ada 5. Dalam dunia kepenulisan, Ambu ini sudah menerbitkan buku solo yang berjudul yang pertama Parenting Booster. Saya suka banget nih, bener-bener booster banget. Jadi kalau udah baca itu tersadar kembali. Oh, mengandung iklan ini, mengandung iklan. Iya, mengandung iklan. Dan beberapa buku antologi yang berjudul Tak Perlu Mengkhawatirkan Sesuatu Yang Sudah Pasti Untukmu, Percayalah, Jerih Payah Pasti Berakhir Indah, dan BTS, Bahagia Tanpa Syarat. Dan ini yang paling baru ya, dan Kado Cinta Untuk Ibunda. Ini udah launching, Ambu? Udah, tapi itu mah spesial untuk Bunda aja. Oh, gitu. Sip, mantap. Nah, mungkin cukup perkenalannya ya. Buat yang mau tanya-tanya lebih mendetail, mungkin bisa DM Ambu. Bisa, mangga. Iya. Jadi gimana nih Ambu? Kita malam ini tuh mau temanya kan menjadi orang tua masa kini untuk masa depan gitu. Jadi gimana sih maksud dari tema tersebut? Oke. Saya buka dulu ya. Biar lebih ini gitu. Biar lebih afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di malam Minggu yang biasanya ngapain? Bunda Alma malam Minggu. Ini waktunya santai ya. Biasanya. Nah, waktunya santai liburan ya. Sahabat-sahabat semuanya bisa bersilaturahim, bisa ngobrol-ngobrol bareng kita. Alhamdulillah itu sebuah kesempatan yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kali ini adalah episode pertama, yaitu temanya menjadi orang tua masa kini. Orang tua masa kini, ya. Orang tua masa kini untuk masa depan. Karena kita hidup tidak lepas dari 3 waktu. Kalau kata dalam bahasa Inggris ada apa? Saya ingat judulnya aja ya, gak tahu benar atau salah. Dari SD belajar bahasa Inggris sampai sekarang masih cuma tahu judulnya aja. Ada apa tuh? Present tense dan future tense. Jadi waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, sekarang jika kita hubungkan terhadap pengasuhan orang tua, kita itu tidak akan lepas dari masa lalu. Ya. Apalagi jika masa lalunya tidak selalu indah. Masa lalunya tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Jika masa lalu itu sesuai dengan harapan kita, kalau kata orang sekarang itu masa kecilnya bahagia. Iya. Atau yang masa kecil kurang bahagia. Jadi itu sering jadi lelucon, masa kecil bahagia, ya. Padahal itu kalau serius mah ngenes banget gitu ya. Yang sering kali disebut luka masa lalu. Iya. Nah, karena kita sudah lepas dari waktu masa lalu, masa kini, dan masa nanti, masa depan, jadi otomatis 3 waktu itu saling berhubungan. Tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Apalagi ketika sekarang kita sudah menjadi orang tua, ataupun ini bagi calon orang tua, misalnya ya, meskipun tidak apa-apa belajar,
pranikah dari sekarang tidak apa-apa. Insya Allah akan bermanfaat kita belajar bersama di sini. Masa lalu yang misalnya mengalami luka di masa lalu, nah bagaimana cara kita menerima atau mengikhlaskan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang tua kita. Padahal, tapi yang sering kali salah kaprah itu kita itu ingin, kalau datang misalnya curhat ke saya, atau datang ke terapis lain, Bu, pokoknya saya mah ingin melupakan. Katanya ya, melupakan masa lalu itu nggak bisa. Perlu diketahui bahwa itu kita nggak bisa melupakan masa lalu. Masa lalu akan terus terekam dari kita kepada kita waktu kita usia 5-6 tahun itu sudah ingat hingga sekarang. Nah, itu akan terus kita ingat. Tapi jika kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua, kita bukan melupakan, tapi menerima ataupun mengikhlaskan. Karena sekalipun orang tua kita berlaku apapun, dia itu tetap orang tua kita. Meskipun misalnya orang tua kita berdosa, tapi kita tidak bisa menuntut, mendalil dan berdebat dengan orang tua bahwa orang tua kita berdosa. Nah, tugas kita sekarang biar kita lebih sehat mental, lebih tenang, hidup bebas, lepas, maka lebih baik kita untuk menerima ataupun mengikhlaskan masa lalu, karena itu lebih baik untuk kita daripada kita terus terkungkung di dalam masa lalu itu yang akhirnya menjadi mental block yang terus terseret-seret oleh kita. Kita jadi melangkah ingat ke masa lalu dulu, orang tua berperilaku seperti ini, akhirnya kita pun melakukan pada anak sekarang ini. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena kalau kata siapa saya lupa lagi, itu bagaikan lingkaran setan. Dosa yang jadi dosa dari orang tua kita ke kita, terus ke anak kita, nanti ke cucu kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jika kita sudah mengetahui ilmunya, jika sudah kita mengilmui, sudah mulai sekarang menerima dan mengikhlaskan masa lalu. Nah, itu agar tujuannya untuk apa? Agar kita bebas, lepas dalam membersamai anak dewasa ini, masa ini, era ini, masa sekarang. Apalagi masa sekarang itu, jika zaman dahulu kita takut akan pergaulan di luar, kalau zaman sekarang di rumah pun kita banyak ketakutan. Jadi sekarang mah pergaulan yang itu bisa masuk ke rumah lewat kamar anak kita, yaitu lewat internet. Gadget. Zaman dahulu anak di rumah berarti safety, aman, tenang gitu ya zaman dulu. Sekarang meskipun anak di luar pergaulan nongkrong gini jelas itu tidak baik, tapi di rumah pun bisa berbahaya jika yang dipegang gadget secara terus-menerus. Screen time itu ada baiknya, screen time itu ada positifnya, tidak bisa kita hindari. Tapi yang sering kali menjadi masalah, jangan sampai berani-berani membiarkan anak, karena itu bisa jadi kecanduan, itu yang berbahayanya. Jika anak sudah kecanduan, dia biasanya lebih agresif, lebih ansos, antisosial, dan ia hanya memikirkan tentang gadget saja. Itu biasanya. Jika kita membiarkan anak bermain dengan gadget terlalu berlebihan. Nah, itu ya cara pengasuhan. Jadi masa lalu kita berusaha untuk terus menerima dan mengikhlaskan, akhirnya kita lepaskan di masa kini, membersamai anak di masa kini, yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk lebih baik di masa depan, kualitas yang lebih baik di masa depan. Tapi jangan sampai kayak gini, misalnya banyak orang tua kayak gini, Adek, gerak sholat, gerak ke masjid, peperihan bapak, bukan seperti itu. Jadi anak masa depannya biar bagus, kualitasnya lebih bagus, tapi pemberian ibu jangan pernah HP, tapi kita gaji penguai HP, gitu ya. Itu pun sebuah ketidakkonsistenan terhadap apa yang kita ucapkan. Nah, itu pun jangan sampai kita egois seperti demikian, berharap anak itu memiliki kualitas yang lebih baik dari kita, tapi kita tidak menjadi teladan. Jadi memang tujuannya untuk apa? Kita tepat membersamai anak masa kini, karena diakui atau tidak hukum aksi reaksi itu ada ya Bunda Alma ya. Maksudnya gini, ketika
masa kanak-kanak, pola pengasuhan orang tua tepat, insya Allah kemungkinan besar, berpeluang besar, itu sudah hukum alam, sudah sunatullah, bahwa insya Allah masa depannya anak akan soleh-soleha. Amin. Ya, itu ya, sudah. ya. Tapi jika pengasuhan yang tidak tepat, maka di masa depannya tidak usah aneh jika bermasalah. Nah, kebanyakan orang tua datang ke curhat itu ketika anak sudah benar-benar bermasalah. Jadi tidak ada preventive maintenance, tidak ada preventif terlebih dahulu, pencegahan bagaimana cara sudah bermasalah, usia remaja, usia dewasa barulah. Padahal itu pasti ada hubungannya dengan bagaimana pola pengasuhan kita di masa kini. Betul, meskipun ketika ada masalah pada usia dewasa tetap bisa dirubah, tapi kita tinggal pilih saja ingin dari sekarang atau nanti kita harus lebih kerja keras, lebih ekstra. Betul. Jadi itu saja intinya dari tema kali ini, yaitu bagaimana cara kita menjadi orang tua yang mampu menerima dan mengikhlaskan perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil itu pokoknya intinya perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang tua kita. Jangan fokus pada melupakan. Ya, kalau fokus pada melupakan justru sing poho pada semakin ingat semakin kalau kita fokus pada fokusnya menerima, mengikhlaskan, legowo, insya Allah kita pun tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita zaman dahulu, dan kita berusaha muhasabah diri untuk membersamai anak di masa kini yang tujuannya untuk perbaikan kualitas di masa depan. Tapi catatan pentingnya ketika kita mengharapkan anak soleh-soleha di masa depan, kita dulu sebagai orang tua yang harus soleh-soleha. Nah, itu saja mungkin terkait tema kali ini. Mangga silakan dilanjutkan Bunda Alma. Mantap sekali, ini mundel banget. Bahasa mundel keluar lagi ya. Oke, jadi tadi tuh misalnya nih Ambu ya, kita itu sudah terlanjur masuk ke dalam pengasuhan yang memang ternyata tidak baik, terus atau misalnya kita sudah terlanjur marah ke anak, sudah terlanjur meluapkan emosi kita dengan cara yang agresif gitu. Bagaimana nih supaya kita meminta maaf kepada anak gitu, bahwa kita udah terlanjur nih, anak udah dimarahin dan dimarahinnya udah bukan sekali. Terus kitanya juga suka pakai nada tinggi, membentak. Nah, gimana itu cara supaya kita minta maafnya ke anak? Saya bertanya dulu, analogikan saja. Karena memang sebuah peribahasa menyebutkan perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Misalnya, misal ini pasangan kita marah-marah sama kita. Dia sudah membentak, marah-marah. Apa harapan kita terhadap pasangan kita menurut Bunda Alma? Meminta maaf. Apa harapan? Nah, jadi meskipun kadang kita telah berlaku salah, jangan sampai kita percuma minta maaf, oke dan kayaknya bakal gitu deh. Nah, jangan seperti itu. Betul. Tetap saja kita meminta maaf karena pertama setidaknya anak tahu bahwa itu adalah perilaku salah. Jika kita perilaku tidak tepat dan kita tidak langsung meminta maaf, anak akan bingung sebetulnya perilaku itu tepat atau tidak. Yang kedua, jika kita berusaha untuk minta maaf kepada anak, maka anak akan meniru. Ketika ia berlaku salah pun ia akan meminta maaf. Tapi yang seringkali jadi catatan adalah ketika kita minta maaf itu harus tulus. Harus benar-benar berusaha sangat keras untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jika kita meminta maaf, melakukan lagi, meminta maaf, melakukan lagi, dan terus-terusan menjadi sebuah pola dalam sebuah keluarga, anak pun akan demikian. Anak akan menganggap ketika ia berperilaku salah, nanti juga minta maaf. Kalau udah minta maaf ya gitu lagi, gak apa-apa, tinggal minta maaf lagi. Nah, gitu. Jadi jangan sampai demikian, berusahalah keras ketika kita memang benar-benar merasa salah, ketika benar misalnya telah marah, membentak anak kita, minta maaf, berusaha sangat keras untuk bersabar bahwa kita tidak akan melakukannya lagi. Alamiah itu ya, manusia biasa marah. Alamiah, tapi jangan dijadikan alasan juga untuk kita sering-sering marah kepada anak, karena sudah sangat jelas sekali efek sampingnya jika kita
seringkali membentak anak, memarahi anak, itu sel-sel otak anak itu sekian juta itu bisa mati gara-gara nada tinggi yang kita lontarkan gitu. Itu mungkin ngeri banget ya efeknya ternyata. memang seringkali sih ada efek domino gitu ya, kita seringkali tidak sadar bahwa perilaku kita tiba-tiba anak teh bermasalah usia SD tiba-tiba anak saya kok kayak gini baru, sedangkan meskipun bisa nanti itu sulit itu sudah menjadi sebuah pola dalam diri anak, sudah menjadi belief dalam diri anak itu, meskipun bisa kita sedikit-sedikit memperbaiki sembari kita pun memperbaiki diri, tapi akan butuh lebih energi, waktu dan lain sebagainya. Makanya jika sudah tahu ilmunya, baik yuk sama-sama lebih menahan diri, menahan emosi kita. Jadi jangan termasuk golongan emak-emak atau ayah-ayah yang sumbu pendek. Ya, tapi jadi harus lebih tenang gitu ya. Jangan dikit-dikit meledak gitu ya. Jangan seperti itu. Iya. Betul sekali ya, Bu. Silakan bisa tambahan, mangga boleh. Dari sahabat-sahabat semua juga bisa tambahan, mangga. Buat yang nonton juga mangga, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan nih, kira-kira yang tadi udah Ambu jelasin ternyata ada yang ngeganjel nih pengen nanya, silahkan di chat aja ya, nanti dibacakan oleh saya, nanti akan dijelaskan sendiri oleh Ambu. Kalau belum ada, saya lanjut aja ya Ambu ya. Mangga, karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya juga ada gitu ya. Jadi ini memang adanya 2 minggu sekali. Nanti silahkan misalnya setelah ini pun sahabat boleh bertanya apa, nanti dibahas misalnya di 2 minggu ke depan. Insya Allah seperti itu. Iya. Nah sekarang nih Ambu misalnya nih, karena sudah terpola mungkin ya si anak itu dengan bentakan, dengan agresinya orang tua, si anak itu jadi agresif misalnya seperti itu. Si anak udah mulai kelihatan energinya tinggi nih, agresinya tinggi si anak. Bagaimana nih cara supaya mengatasi tingkat agresi yang tinggi? Kegiatan positif apa yang bisa mengatasinya? Kira-kira bagaimana nih Ambu? Ya, sebelum itu kita harus bisa membedakan dulu mana yang disebut anak aktif dan mana yang disebut anak agresif. Anak aktif mungkin dia hanya keliling-keliling, lari-lari, gimana-gimana gak berhenti-berhenti. Berbeda dengan anak agresif, didekati mukul. Ya apa mukul. Jadi dia lebih mudah untuk terpancing emosi. Nah, memang aktivitas jelas itu sangat diperlukan. Mungkin ada beberapa faktor mengapa anak agresif. Pertama bisa karena dia memang dari keluarganya, pola asuhnya atau iklim keluarganya demikian. Bisa karena tontonan, itu cepat meniru. Sekali melihat dari TV ataupun gadget misalnya tentang yang berantem gitu, ia meniru ya. Anak-anak kan suka berantem-beranteman. Iya. Atau yang ketiga, ia pun meniru teman-temannya. Atau yang keempat, ia awal mulanya membela dirinya. Karena ia misalnya sudah dibully lain, akhirnya ia membela diri. Tapi ternyata lama-kelamaan ketika membela diri, ternyata enak juga menurut dia ketika marah, ketika kesal, melampiaskan gitu ya. Karena memang makanya saya ingat pernyataan dari Gus Baha, ketika anak loncat marah-marah atau seperti apa, anak itu tidak berdosa sebelum ia balik. Yang berdosa itu orang tua memarahinya. Astagfirullahaladzim. Jadi yang berdosa itu orang tuanya. Orang tua itu sudah masuk berdosa, sudah ya jelas ya sudah balik gitu ya. Sudah dosa. Anak mah sebelum balik dia belum berdosa, kitanya yang berdosa. Makanya kita jangan cepat mudah menjudge dulu, ini teh anak teh aktif, agresif, atau bentuk mekanisme pertahanan dirinya atau seperti apa. Harus dibedakan itu terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dari ketiga itu fix anak ini agresif, maka jelas itu harus disalurkan ke aktivitas atau ke kegiatan-kegiatan yang membutuhkan energi dari segi fisik.
Iya, misalnya iya. olahraga, main bola, lari-lari, ya dikencarkan lah gitu. Dikencarkan. Dikencarkan. Biasanya apalagi pandemi sekarang anak agresif itu justru karena di rumah terus Iya, bosen. jenuh, bosan. Kalau orang tua mereran teu bisa bari tetengel teh paling ge murang mareng mak keluar teh jalan-jalan teh iraha. Tah, anak kan belum bisa Iya, mengekspresikan, belum bisa mengkomunikasikan apa yang ia rasa, ya itu bisanya iya. tindak agresif Hmm, punya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang perlu, intinya berarti kalau kalau di rumah pun biarkan, mau rumah balatak, mau lia iya, lali-lali dari semua rumah nguriling, biarkan saja karena iya, iya. energinya itu memang untuk usia-usia kecil itu masih sangat apa? Masih sangat besar gitu ya. Iya, iya, iya. Sangat besar. Nah, kalaupun di luar pun ya biarkan saja, asal di lingkungan di luar pun di lingkungan yang sehat, yang kondusif, yang tidak memicu ia untuk berbuat agresif. Mengapa? Iya. Karena kadang-kadang anak berbuat agresif itu ya ada yang untuk pertahanan dirinya, misalnya diheureyan, akhirnya dia Hmm, awal mulanya ia diam saja, tapi lama kelamaan ia pun tidak sabar, ia pun tidak kuat, akhirnya agresif. Dan biasanya iya. kesalahan kita ketika ada misalnya dua anak yang berantem, selalu saja di kebanyakan orang menganggap anak yang jatuh, anak yang nangis, anak yang babak belur dia adalah korban. Padahal Oh, belum betul tentu demikian. sekali. Apalagi Iya. Alma itu seorang guru BK ya. Oh, iya, Ya, aduh, kalau bawa merek nih. ya, kalau seorang guru BK tahu misalnya ketika ada dua anak yang berantem berkelahi, misalnya siswa berkelahi, kita harus selidiki dulu sampai ke Betul. ujung-ujungnya awalnya seperti apa. Kita tidak bisa Iya. menjudge anak yang nangis, teriak-teriak jatuh itu adalah korban. Bisa saja dia itu awal mulanya dia ngajak berantem duluan, tapi akhirnya kalah, ya dia nangis, dia kalah babak belur. Nah, jadi Betul, kita betul, betul sekali. jangan mudah menjudge anak itu seperti apa karena jika kita mudah menjudge itu perlakuan kita itu akan sesuai dengan apa yang kita judge itu. Gitu biasanya kalau kita menganggap anak kita agresif, maka perlakuan kita pun akan memperlakukan anak seperti anak agresif, padahal belum tentu. Tapi jika anak benar-benar sudah masuk ke dalam tahap agresif, maka tentu itu Iya. butuh treatment. Dengan pertama tidak boleh ada tontonan apapun yang memicu dia untuk agresif. Kemudian aktivitas-aktivitas pun jelas yang dia tuh keluar energi banyak gitu ya. Itu mah banyak lah anak-anak Iya, iya, iya. udah keluar energi banyak gitu ya. Iya, iya, Itu iya. mungkin Alma Ini untuk pertanyaan yang kedua. jadi menarik sekali. Jadi sebenarnya tontonan itu seberapa persen berpengaruhnya sih kira-kira gitu, Ambu, ke agresivitas anak? Soalnya kadang-kadang kita bingung gitu, ini tuh dari tontonan atau dari teman-temannya gitu. Tergantung ya, tergantung kuantitas anak nonton gadget itu. Karena banyak loh anak yang misalnya ya dari Iya. pagi itu tidurnya itu sampai, percaya gak? Alma dari pagi tidur sampai Janari main Oh, game. Percaya kok tuh? bisa ya? Pas ketika tahu itu sampai begitu ya, sampai ngeri, kalau kata kalau itu memuringkak bulu punduk. Makanya saya kepada anak saya semua handphone di rumah dikunci. Jadi dia hanya bisa mengakses foto, tidak bisa mengakses YouTube. Iya, 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 Jadi iya. kalau dia pegang HP, pegang laptop atau apapun screen time itu ada saya di pinggirnya, atau ada ataupun kalau kita mes-mes tengok nonton apa, dia nonton apa, dan itu tidak lama-lama. Pokoknya sehari pasti dia screen time, tapi paling 1 jam 2 jam. Karena jangan dengan dalih pandemi ya dikasih, apalagi Iya, untuk anak TK kan yang ngerjakannya orang tua. Anak TK mah yang foto, orang tua betul. yang video. Kalau orang tua tidak ada alasan apapun untuk anak diberikan gadget. Jadi asa ditemleukeun sekolah teh, cek sekolah teh buka. Sekarang yang pegang HP video call orang tua. Tapi Iya. ketika anak kecanduan, ngajarkeun misalnya
nonton game, main game dan lain sebagainya, kan sekolah gak ngajarin itu, tapi orang tua selalu saja mencari pembenaran dan menyalahkan pihak lain gitu ya, karena tidak ingin perbaikan di dalam keluarga itu. Nah gitu ya. Jadi kalau ditanya persentase tergantung kuantitas. Kalau memang kayak tadi, hidupnya diisi dengan gadget, dengan HP, ya bisa saja itu yang lebih berpengaruh terhadap hidupnya. Tapi jika ia tidak terlalu HP, tapi ia bebas di luar nongkrong dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya dalam jangka waktu yang lama, bisa saja karena dari luar. Atau kadang di luar pun di luar, tapi tetap di luarnya sambil main gadget. HP. Ya. Jadi itu ya. Jadi sekarang mainnya pun kalaupun di luar, semua anak-anak pegang gadget. Pegang gadget. Nah, gitu. Jadi beda-beda. Bisa disebutkan persentase tergantung kuantitas dari seberapa lama anak melakukan hal itu gitu ya, yang akhirnya berpengaruh terhadap perilakunya. Itu mungkin Bunda Alma. Oke, jadi tadi nyinggung sedikit screen time nih, jadi pengen bertanya-tanya, usia berapa kira-kira si anak sudah boleh ada screen time nih? Kalau kita apik banget ya, apik banget, apalagi sebelum pandemi, itu sebetulnya lebih baik sangat dihindari. Lebih baik kita mencari media lain, misalnya buku. Buat apa bermain hal yang lain daripada screen time. Karena screen time ini ada kemungkinan jika orang tua tidak mampu mengontrol, ada kemungkinan anak kecanduan. Ya, berarti kalau orang tua apik gitu, saya mah tidak siap harus mengontrol mah, mending enggak sama sekali, silahkan. Tapi kalau orang tua siap mengontrol nih, screen time pun ada sisi positifnya. Misalnya ada tayangan-tayangan yang baik untuk tumbuh kembang anak, misalnya ya, untuk menstimulasi hal-hal lainnya, aspek perkembangan anak misalnya ya, maka itu tidak apa-apa, yang tentu dikontrol. Itu. Jadi tidak ada patokan usia, jelas ya. Kalau bayi sudah screen time, ya jelas ya itu tidak baik untuk fisiknya, tidak baik, jelas ya misalnya. Jadi kita lihat sesuai dengan perkembangan anak aja gitu ya. Sebisa mungkin, tapi kalau screen time itu hal-hal yang baik gitu ya, misalnya media-media yang tidak membuat anak terlalu candu gitu. HP itu karena mengapa HP menjadi candu? Karena mudah diakses, mudah dipegang, kemana-mana. Beda dengan dikasih laptop. Laptop itu ya kalau duduk di sana bisa nonton, kalau enggak kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi kesiapan orang tua, tapi intinya di era ini jangan sampai anak kecanduan. Kalau sudah anak kecanduan itu lebih berabe, lebih sulit otaknya itu ketika di kelas ingat HP, ketika berhadapan dengan tua pun ingat HP, ketika dengan teman-temannya jelas ngoprek HP, wah udah parah. Ketika berada di mana, di ruangan umum dimanapun, dia mintanya HP. Itu berbahayanya jika sudah kita. Jadi kalau kata kasarnya, saya lebih baik berantem. Lebih baik berantem, enggak, pokoknya enggak. Daripada saya harus memberikan, akhirnya sulit untuk diambil HP itu. Gitu ya. Jadi saya karena siapnya saya, kesiapan saya udah laptop masih bisa masih bisa dikontrol, maka saya menggunakan screen laptop gitu ya. Kalau HP saya belum, lebih baik tidak sama sekali gitu. Jadi semua di rumah dikunci, dan mengakses pun ya kamera saja, dia foto-foto kalau mau juga. Itu mungkin Bunda. Oke, mantap sekali jawabannya nih. Karena saya juga sedikit bingung, pernah lihat gitu di satu akun tentang parenting, ada sampai di tabel-tabel gitu, usia 0 sampai 4 tahun, berapa menit gitu. Terus saya berpikir, apa emang benar gitu ini tuh. Tapi walaupun iya sih kayaknya kayak anak usia TK 1 jam sampai 2 jam. Tapi dipikir-pikir juga, kayaknya kalau udah takut jadi ketagihan gitu. Kalau udah sejam jadi 2 jam. Terus nanti jadi nagih lagi. Tergantung kesiapan orang tua, karena memang di sini orang tua harus
tegas, sangat tegas, tidak bisa lembek gitu dalam hal ini, karena ya jelas tadi pola asuh kita masa kini itu akan berpengaruh terhadap masa depan. Tidak usah pusing-pusing menyalahkan siapa, bagaimana. Nanti ketika anak misalnya nanti bermasalah, tidak usah, langsung saja kita ambil cermin, ngaca. Mungkin karena kita dulu terlalu ya memang tidak mudah. Saya pun akui tidak mudah untuk tegas, untuk mengatur waktu itu butuh tenaga ekstra. Tapi memang mengasuh anak itu hadiahnya itu surga. Kalau hanya sulit hadiahnya surga. Kalau mengasuh anak itu mudah, mungkin hadiahnya voucher pulsa. Voucher pulsa atau rice cooker. Rice cooker kalau kata dokter ya. Jadi memang sulitnya kita energi fisik kita pun terfokus pada itu anak itu tidaklah mudah gitu. Itu perlu diakui bahwa memang begitulah realitanya. Iya, aduh gitu. Suka sekali makanya nih kata-katanya. Makanya beban hidup emak-emak itu berat katanya. Makanya kemarin pas Agustusan nggak ada lomba, yang adanya cuma lomba lari dari kenyataan katanya. Kata emak itu ya. Nah itu karena memang diakui atau tidak, itulah mengasuh anak itu tidaklah mudah. Jadi kalau kita ingin yang mudah, misalnya bisa kita pun kayak pola pengasuhan yang kemarin yang kita bahas, kita cuek, abai, terserah. Anak mau bagaimanapun terserah, tapi mungkin kita akan jangar pusingnya nanti. Ketika anak menjelang ya ataupun dewasa, kita pusing. Itu lebih sulit. Banyak kasus-kasus remaja itu lebih sulit. Saya diakui atau tidak, itu lebih sulit menyelesaikan kasus remaja dibandingkan dengan ketika anak-anak gitu. Remaja dan dewasa. Itu mungkin Bunda. Sebenarnya kalau pertanyaan ini banyak banget ya Ambu, tapi katanya yang ke Ambu udah banyak yang bertanya nih, kira-kira apa aja gitu pertanyaannya, terus kan pasti menarik juga untuk dibahas nih. Iya. Nah kemarin ada yang bertanya, ini sebetulnya yang bertanya itu guru saya, guru SMP, saya sangat ngefans sekali. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Saya ngefans hanya sekedar minat saja, tapi itu bisa-bisa nepi ka ayeuna. Jujur sekali, Ambu. Aduh. Tapi itulah guru yang membuat suka dan saya betah ketika di kelas, meskipun kalau kita sudah suka, meskipun tidak mudah, insya Allah kita akan bisa melaluinya. Nah pertanyaannya kayak gini, anaknya ini usia remaja. Masih bingung menentukan jurusan ya kuliah, menentukan jurusannya kuliah, ia masih plan. Lalu katanya bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak kita, karena sebetulnya beliau pun tidak memaksa, terserah anak mau jurusan apa, mau kemana, itu pun terserah anak, asal mungkin itu sesuai dengan minat bakatnya. Tapi bagaimana cara menjelaskan kepada anak, cara mengajak mungkin ya anak untuk menggali potensi unggul yang ada dalam diri sebenarnya apa? Itu ya mungkin yang sulit. Itu pertanyaannya. Jadi tentang potensi unggul ini Bunda Alma ya. Tapi sebetulnya jika orang tua zaman dahulu itu tidak akan kesulitan. Mengapa? Karena kebanyakan tua zaman dahulu itu otoriter. Pokoknya kudu asup jurusan A. Udah, anak tidak bisa menolak. Pokoknya jodohnya iya. Udah. Ya, jodohnya iya, sudah tidak bisa menolak. Tapi karena alhamdulillah artinya orang tua zaman sekarang dengan berani mengikuti kelas-kelas semacam ini, artinya termasuk orang-orang tua yang hebat, orang-orang tua yang terbuka, open mind gitu ya, dengan segala kemungkinan yang tujuannya untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik gitu ya. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak tentang apa sih biar dia mencari potensi unggulnya? Bagaimana caranya? Anak itu sebetulnya apalagi usia remaja lebih senang
kalau kata Rasul usia segitu jadikan anak itu seperti sahabat. Sahabat. Jadi ya. lebih senang tidak menggurui tapi menjadikannya seperti sahabat. Misalnya ketika kita selesai makan, anak ajak ngobrol, bahkan anak itu suka kita bawa pensil, pulpen dan buku. Dipetakan bersama. Teteh sebetulnya teteh minat teteh di apa? Di jurusan apa aja ditulis sama bundanya teh. Anak tuh senang semangatnya. Bayangkanlah kitanya ke orang tua kita. Jadi ya kita sekarang membayangkan orang tua kita teteh minat teteh di mana wae. Anak teh minatnya di gini. Iya. Nanti teh sama. Terus pas dilihat listnya kira-kira ada bakatnya gak di sini. Nah, ngobrol jadi terus ngobrol akhirnya nemu. Iya ya, ternyata saya itu sebetulnya minat dan bakatnya itu di jurusan ini. Saya pun kuatnya di sini dan saya sukanya di sini. Nah, itu pertama dengan cara mengobrol gitu ya. Atau misalnya jika itu masih efektif, misalnya jika kebetulan hubungan antara ibu dan anaknya tidak sedekat itu, karena tidak bisa ya. Itu yang sangat jauh, biasanya jauh, tiba-tiba jadi dekat akan canggung. Tidak bisa langsung. Jadi TikTok gitu ya. Mana anak pun akan masih tertutup. Tapi jika misalnya kondisinya seperti itu, silahkan misalnya kita cari referensi, entah itu di YouTube atau di mana, ataupun buku, ataupun apapun itu, yang menjelaskan tentang potensi unggul. Jadi teteh coba lihat nih, gini cara lihatnya potensi unggul teh, gini step by stepnya gini coba. Atau kalau kayak gitu kalau masih jauh ya dikasih aja videonya, nih kayak gini. Jadi dia bukan mendengar dari ibunya atau dari ayahnya yang memang komunikasinya jauh, tapi dari orang lain, dari ahlinya yang mungkin dia itu akan lebih bisa menerima. Tapi kebetulan tentang potensi unggul ini sudah dibahas di konten sebelumnya, yaitu ya tentang apa itu potensi unggul dan manfaatnya jika orang tua mampu menggali dan melejitkan potensi unggul anak. Nah, di konten yang kedua, insya Allah rilis minggu ini akan membahas cara, sudah masuk ke cara bagaimana cara kan potensi unggul anak ada 4. Nah, itu mah akan dibahas di segmen selanjutnya karena akan sangat panjang. Jadi ya, insya Allah kalau tentang potensi unggul, jika yang ingin mengetahui silahkan lihat di YouTube Mozaik Psikologi Channel ataupun di Instagram saya pun ada di IGTV. Nah, konten atau part 2-nya insya Allah akan dirilis minggu ini, gitu ya kalau tentang potensi. Mantap. Pasti banyak saja yang langsung stalking nih, langsung kepoin. Iya gitu. Belajarlah belajar bersama gitu. Iya. Oke, Bunda ada gitu. Ada, jelas ada. Kalau saya selalu ada pertanyaan banyak banget. Ini nunggu yang dari nonton, silahkan kalau mau mengajukan pertanyaan di chat aja, nanti dibacakan oleh saya. Sekali lagi masih ada yang baru gabung. Ya, boleh dengan sangat belajar bersama di sini ya. Ini sebetulnya ada iya part pertama. Ya, mangga. Oke. Itu tadi saya lihat pas gabung itu ada murid saya, Ambu, yang baru lulus SMA gabung. Masya Allah. Masih ada atau tidak? Dia itu komandan kemarin. Apa? Kan kalau di sekolah saya itu berbasis militer. Jadi ada komandannya. Oh iya. SMA Kesatria Nusantara. Iya. Jadi masih ada nggak ada nih. Iip, semoga masih stay ya. Semoga jadi sukses terus untuk para siswa. Mudah-mudahan ya itu sukses pokoknya intinya Maya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini pertanyaannya tadi kan yang dari guru Ambu itu usia remaja. Ini boleh loncat nggak ke usia toilet training?
Boleh, mangga. Ini siapa baby A lagi toilet training ya? Enggak, kalau anak saya alhamdulillah karena udah Ah, RA ya, udah TK. Ini oh, udah. Oh iya, udah. iya, teman saya kebetulan. Jadi anaknya itu sudah mau 3 tahun kalau tidak salah. Udah toilet training, sudah berhasil. Udah beberapa bulan. Nah, tiba-tiba kembali lagi gitu. Kembali lagi ke Hmm, masa-masa di saat dia belum toilet training. Jadi gitu. eh, nanya ke saya juga apa ya penyebabnya. Saya juga bingung karena baru ya kan nggak bisa menyimpulkan dari satu kejadian ya Ambu ya harus Iya, diterisik betul-betul. lagi. Tapi pernah bercerita gini dia itu apa karena lihat adiknya ya kan jadi udah punya adik Hmm, dia itu usia segitu. Apa baru karena lihat saja adik ngomong, ah iya sepertinya Ambu sudah maksudnya mulai karena, terngiang-ngiang di sini nih. hmm, Nah, apa ya karena terus, lihat adiknya ya, katanya adiknya kan kalau masih bayi kan pipis di sana, BAB hmm, di sana. Karena dia mandi pun sempat menolak gitu, Ambu, sempat menolak untuk hmm, mandi, tapi dia mau mandi ketika digendong sama ibunya hmm, itu, kayak dia gendong bayi gitu. ya, ya, Eh, ya. kalau secara garis besarnya seperti itu kira-kira gimana nih Ambu? Apa aja penyebab toilet training itu jadi balik lagi ke awal? Ini banyak terjadi, bahkan banyak Mm-mm. dibahas eh, oleh para psikolog. Ini kasus yang alamiah terjadi ketika setelah anak selesai lulus toilet training, ia kembali lagi ke awal biasanya punya adik. Biasanya punya adik, Oh, dia ingin kembali seperti adiknya, ingin diperhatikan. Karena ketika misalnya saya hmm, kemarin anak usia 3 tahun punya iya. adik usia berapa? Adiknya Berarti usia ya berapa? adiknya Bayi. itu mau 4 bulan, mau 4 bulan. Baik. Nah, itu sebetulnya dia bukan tidak bisa ya cari perhatian. Jangankan untuk Oh, anak iya. yang masih 3 tahun, yang 5 tahun pun banyak yang kembali lagi ke nol. Dia Wah, dia pup, di celana, dia pipis. Sebetulnya itu bukan karena tidak bisa. Ia sudah lulus, ia bisa, tapi ia kurang iya. perhatian. Biasanya Oh, karena orang tuanya jadi fokus ke baby itu mm-mm. wajar sering ya. Jadi Iya, fokus ke iya. baby, kakaknya kan, oh apa? Oh, kalau mau diperhatikan berarti kayak baby nih, nya dipopok, papangnya dipopok, apa-apanya dipopok, gitu. Iya, Jadi iya. ia keingin kembali lagi ke kayak bayi biar diperhatikan. Jadi itu rumusnya. Kalau anak Iya, misalnya iya. ingin kembali lagi, anak ingin kembali dulu seperti biasa lagi, berarti bukan bukan dilatih lagi toiletringnya udah bisa dia Hmm, mah udah. Tapi berarti yang harus lebih perhatikan itu perhatian kita. Perhatian kita oke. berarti jangan Iya, iya. sampai kurang adil. Memang ini tidak mudah, apalagi untuk yang mempunyai bayi ya, bayi Iya, tidak betul, mudah, baik. apalagi kebayang sama saya juga karena mengalami. Tapi ini harus didiskusikan kerjasama dengan suami. Hmm, Berarti iya, iya, intinya iya. ini kurang perhatian. Kalau perhatian ya cara dia biar diperhatikan tuh kayak gitu. Meskipun dia dimarahi, tapi oh saya yang penting mah diperhatikan Ya, gitu. iya, Jadi iya, iya. yang penting mah oh agar orang tua mau berkomunikasi dengan saya teh saya harus berperilaku buruk seperti ini. Saya harus PAK lagi di apa di popok atau di mana aja biar orang tua Hmm, perhatian. Itu jadi iya, intinya itu iya. Bunda Jadi udah perhatian. bergeser ya definisi perhatian di anak itu udah mulai beda Nah, nih. gitu fokus saya ke bayi gitu ya, Heeh, heeh. ibu atau ayah ini merasa kurang diperhatikan, akhirnya dia berpikir sendiri, oh kayaknya biar diperhatikan saya harus berperilaku seperti itu. Oh, Gitu Bunda. baik-baik. Sangat membantu sekali ya. Kemarin saya belum berani menjawab 100% gini. Ketika ditanya, oke, saya berani nih. Udah nanya ke pakarnya nih. Oh, Kara. Amin, belajar sama belajar. Ada yang bertanya nih Ambu,
Mangga. Teh Hani Nuraini. Oh iya, Teh Hani, ini tetangga saya, Masya Allah. Teh Hani Masya sehat. Allah. Apakah potensi anak itu bisa dilihat dari masih kecil katanya? Terus bagaimana cara mengarahkannya dari usia dini untuk menjadi anak yang mempunyai karakter yang baik? Begitu, Ambu. Gitu ya. Oh iya, ini tentang potensi unggul berarti ya. Ya. Usia kita bisa melihat potensi unggul anak, usia kita bisa melihat minat bakat anak itu berbeda-beda. Ada yang ya sudah kelihatan potensinya ketika ia masih kecil, sangat kecil. Ada ya, misalnya salah satu contoh, pokoknya ini tentang minat bakatnya Agnes Monica, ya itu contohnya. Dia memang ketika kecil sudah terlihat, akhirnya diarahkan oleh orang tua. Tapi kebanyakan para ahli mengatakan bahwa kita harus baru bisa memutuskan potensi unggul anak itu sebisa mungkin jangan terlalu dini juga. Karena anak masih eksplorasi, anak masih disuguhkan dulu saja semua hal karena kita tidak tahu. Jangan sampai kita salah. Justru kalau kita terlalu terburu-buru, kita salah, kita cepat-cepat, kasihan juga anak nanti baru memulai, mungkin di antara ratusan hal, dia baru memulai 10, orang tua sudah menjudge, wah iya mah anak teh calon iya. Nah, jangan dulu. Jadi kalau kata ahli, remaja. Makanya saya sebetulnya konten kemarin pun ini untuk para orang tua dan para remaja. Remaja yang masih kebingungan, jadi minimal SMP atau SMA itu kita harus sudah kebayang. Ketika SMP, kalau bisa SMP kelas 3, ketika mau masuk SMA itu jangan sampai salah jurusan antara IPA, IPS atau bahasa. Itu IPA, IPS atau bahasa. Jadi sebisa mungkin SMP kelas 3 itu sudah anak sudah tahu bahwa potensi unggulnya di mana yang tentunya diarahkan oleh orang. Nanti caranya akan saya upload gitu ya. Caranya ada 4 bagaimana cara menemukan potensi unggul. Tapi memang kalau di segi usia, Hani jangan cepat-cepat, jangan terlalu cepat-cepat. Usia 7 tahun, 8 tahun harus sudah terlihat belum? Belum terlihat. Justru kita banyak yang terlalu cepat gitu ya. Sajikan saja dulu semuanya, biarkan anak bereksplorasi, nanti usahakan SMP kelas 3 itu harus sudah tahu mana potensi unggulnya agar dia tidak salah jurusan. Tong beroning kuliah SMA, sebisa mungkin jangan sampai salah jurusan. Biar apa? Biar waktu efektif. Waktu kan SMA ke 3 tahun loh. Jika masuknya ke salah jurusan, dia akan kagugusur dan dia tidak akan bahagia, hasilnya pun tidak akan maksimal. Karena terpaksa bukan potensi unggul kita, saya kagugusur, hasilnya gitu-gitu aja, terus bahagia nah, gitu ya efeknya teh. Makanya sebisa mungkin jika anak kan belum tahu ya apa itu potensi unggul teh gak ngerti. Anak mah gak ngerti kecuali ya, makanya orang tua yang harus tahu, yang harus paham bahwa ada yang namanya potensi unggul anak yang itu harus dilejitkan minimal ketika anak, bukan minimal, maksimal sebisa mungkin ketika anak SMP kelas 3 harus sudah ada arahan SMA mau ke IPA, IPS ataupun bahasa. Kalau agama itu bukan minat dan bakat, tapi itu mah keharusan. Itu mah kewajiban. Betul, mau dia jadi seorang pengusaha, mau ia jadi dokter, mau ia jadi petani, mau ia jadi pedagang, mau ia jadi apapun itu, mau dia jadi karyawan, mau jadi apapun itu, agama mah wajib. Itu kan seringkali ya. Mantap. Kecuali mau jadi ahlinya, misalnya ada ahli tafsir ini, bahasa Arab dan lain sebagainya, itu tidak mengapa. Tapi jangan sampai terfokus pada minat bakatnya anak-anak apa, tapi lupa akan agama Islam itu kewajiban. Itu mah harus untuk semua jurusan, Jadi bukan masuk jurusan itu, agama mana sok aya nu kieu. Saya mah tidak ada minat dan bakat di agama mah. Kan ada perbedaannya kayak gini. Banyak banget yang gitu. Ada yang untuk diri sendiri, kalau misalnya anak kita ngaji, belajar agama, itu ada yang untuk diri sendiri.
ada yang disampaikan lagi ke orang lain. Itu mungkin perbedaannya. Tapi kalau untuk diri sendiri itu kita wajib mengilmuinya. Anak itu wajib dibekali ilmu agama ya. Jadi jurusan apapun nanti potensi unggulnya apapun agama mah ini tetap harus. Ya, Iya, jadi jangan iya, nyebut iya. gak ada minat bakat agama akhirnya teh itu diajar ke aya minat dan bakat cenah mah tos semua gitu aya minat dan bakat lagi di jurusan naon gitu bukan ya bukan seperti itu. Iya, 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 iya. Itu mungkin Iya, emang orang enggak teh tua Hani kadang bilih tuh setuju. Kadang orang tua suka salah gimana ya menganggap bahwa ilmu dunia sama ilmu akhirat itu adalah suatu hal yang berbeda. itu ya hal yang itu Heeh. iya. Padahal kan bagian dari kehidupan itu, jadi tidak bisa dipisahkan. Terus Jadi satu bukan lagi bukan itu yang ininya Ambu, untuk cara mengarahkan dari usia dini untuk menjadi anak yang berkarakter katanya gitu kata Teh Hani. Endingnya pertanyaannya jadi ada apa? itu. Untuk Untuk menjadi menjadi apa? karakter yang baik. Jadi anaknya berkarakter gitu. Oh iya ya. Itu Iya. pertama biar anak kita berkarakter, pertama kita harus jadi teladan. Pertama Hmm. kita harus jadi baik biar anak berkarakter. Karena memang menurut Imam Syafi'i pun dijelaskan bahwa pelajari dulu adab sebelum ilmu. Ilmu. Nah, berarti ya adab sebelum ilmu berarti adab itu lebih penting diajarkan terlebih dahulu ketimbang ilmu. Apalagi untuk Iya. anak-anak kita, makanya saya pun pada anak kita, kamu masalah kepintaran mah kamu pasti bisa mengikuti. Kamu insya Allah Iya. pasti bisa, tapi masalah adab ini yang butuh tenaga ekstra. Biar Iya, anak betul berkarakter, sekali. biar anak soleha itu lebih sulit. Karena manfaatnya jika kita memiliki anak soleha, soleh itu bukan hanya di dunia saja ya Bunda ya. Tapi di Iya. akhirat pun akan menolong kita anak yang soleh-soleha itu. Jadi memang sangat sulit sekali. Jadi dari sekarang kita jangan terlalu ilmu, tapi anak tidak beradab. Ya, Mm-mm. jadi adab itu sebelum ilmu dan itu Ilmu. tentu sedari dini. Sedari dini. Tapi kenapa sering kali gagal coba? Masalah adab ini kadang-kadang orang pintar tapi tidak beradab. Banyak. Nah, sering kali orang tua kurang tepat. Nah, usah bari ngambek. Iya. Nah, gitu. Karena kita menyampaikan adab, kita Betul menyampaikan sekali. adab, kita pun tidak beradab. Eta, Iya, 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 iya. nah itu orang tua teladan. Jadi kita jangan marah-marah, harus tenang dan sebagainya. Tapi kita pun tidak demikian. Nah itu ya yang menjadi PR untuk kita semua. Jadi biar anak Iya, iya. berkarakter, biar anak soleh itu pentingkan dulu adab deh sebelum ilmu gitu Bunda. Iya, iya. Saya setuju Terima kasih sekali. sama-sama nih belajar bareng. Iya, alhamdulillah baik Teh Hani yang bertanya dan saya pun dan semuanya mendapatkan sebuah poin plus nih. Jadi jangan lupakan itu adab sebelum ilmu. Karena emang Gitu. untuk zaman sekarang kerasa banget bagi saya yang menangani siswa yang spesial. Nah, Jadi memang iya. wah, mencek kasarna kalau kata orang tua zaman dulu mah mending kene ngurus budak bodoh daripada budak bangor gitu loh. Jadi memang poinnya adalah kalau anak sudah pendidikan agamanya di rumah kuat, terus adabnya juga baik, akan sangat mudah diarahkan. Tapi ketika anak Betul. di rumah fondasi agamanya kurang, akhlaknya kurang, sangat sulit sekali. Kita di sekolah sudah berupaya A, B, C, kembali lagi. Ya karena seperti itu, seperti yang kamu katakan tadi. Mungkin di rumahnya ngambek, bari ngambek gitu. Tapi saya mah nitip ke para guru-guru BK ataupun guru-guru nitip tuh kayak gini. Tadi kata Bunda Alma, cina lebih baik ngurus anu bodoh
daripada anu bangun. Memang betul, sangat sangat betul sekali kalau masalah ilmu kepintaran itu lebih mudah untuk transfer ilmu gitu ya. Ketimbang asal dileukeunnan ketimbang tentang adab ini lebih sulit ya, apalagi ada kasus terbaru geuning ya. Tawuran, siswa tawuran sekian sekolah, pokoknya itu nauzubillah, mudah-mudahan kita jauhkan. Tapi nitip kalau ini ada para guru, entah itu guru BK atau bukan. Jadi misalnya nih di antara 10 siswa, 10-10-nya itu dicap nakal, entah itu temannya, oleh guru, pokoknya oleh sekolah itu terkena bahwa 10 itu tercap nakal. Tapi kan kita tidak tahu masa depan. Terkadang dari 10 anak itu ada 3 anak yang berhasil. Yang move on dengan kata-kata guru yang begitu menyakitkan. Misalnya sering kali dijudge, oh kamu mah masa depan suram. Nah itu sok heureuy anu nyelekit, anu jadi doa misalnya guru masa depan nyebut masa depan suram misalnya ya kasih suatu. Di antara 10 anak itu ada yang bisa move on. Ia bisa jika keluarganya mendukung misalnya ya, dia bisa move on, bisa jadi berhasil, bisa jadi sukses, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kita tidak tahu yang 7 anak ini tetap bisa aja gara-gara doa yang sering kali dilontarkan, ucapan-ucapan yang akhirnya jadi sugesti negatif. Jadi sugesti negatif. Jadi ketika anak disebut nakal, da urang mah geus kagok disebut nakal, yang geus nakal. Nah, kita tidak tahu misalnya antara 7 orang yang kayak gitu. Nah, jangan sampai lewat mulut kita, gara-gara mulut kita menjadi menghantarkan anak orang lain. Bukan anak kita loh. Betul. Nu jadi nu bisa wae lamun kita kasih sugesti positif, kalau kita dukung, kasih motivasi, justru dia berhasil bisa saja kalau kita melakukan itu. Entah orang tua, misalnya orang tua anaknya 5 misalnya semuanya mendapatkan sugesti negatif dari orang tua, ada anaknya yang bisa move on dengan kata-kata menyakitkan dari orang tua, ada anak yang susah move on. Nah, jangan sampai lewat mulut-mulut kotor kita yang akhirnya jadi sugesti negatif anak, mengantarkan anak benar-benar menjadi anak yang baragajul, benar-benar jadi anak yang nakal. Karena sebetulnya usia sakit itu ya masih bisa diarahkan. Iya, betul. Itu betul, mungkin ya saat ini. Guru BK sekarang banyak tantangannya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ambu, akan saya note sekali pesan-pesan dari Ambu. Ada yang nyapa nih Ambu, Imas aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini juga teman saya waktu SMA. Apa kabar? SMA. Alhamdulillah. Gimana nih Ambu? Pertanyaannya sebenarnya kalau dari saya mah banyak banget. Kira-kira ini ada waktunya berapa menit lagi nih? Ini udah berapa menit emang? Apa ya? Saya sendiri. Silakan dari sahabat-sahabat jika ingin ada yang. 1 jam ternyata nggak kerasa ya? Masya Allah, nggak kerasa Gusti. Asli. Nggak kerasa ya kita di sini mudah-mudahan. Kirain itu baru berapa menit ya dari tadi perkenalan sampai sekarang. Masya Allah. Saya lihat jam tuh 20.35 kirain 35 menit. Baru juga 30 menit. Pas kita mulainya 19.30. Astagfirullahaladzim, lupa. Ya udah 1 jam ya. Iya. Ya memang malam kayak gini enak, memang biasanya rewel gitu ya. Kudu dititipkeun heula ka Dedi Daycare. Ka Dedi Daycare. Dititipkeun heula. Mantap sekali istilahnya, saya suka. Jadi daycare ya kayak Bunda Alma juga ya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali. Tapi emang kebetulan nggak tidur siang anak saya tadi karena dibawa sama saya ke jadi ngantuk sekarang. Jadi ngantuk. Jadi jam 7:30 tidur. Wah, alhamdulillah. Jadi daycare pun tidak berlaku. Langsung tidur. Iya.
Oke, ada yang ingin ditambahkan, menyanggah ataupun apapun. Insya Allah ini bagian pertama. Insya Allah nanti ada sesi yang kedua yang akan lanjutan dari ini lebih dalam. Jadi insya Allah akan membahas tentang inner child. Inner child itu luka banget, saya suka yang banget tidak nih. Nah gitu ya. Kan tadi mah baru sekilas. Nah insya Allah nanti akan bahas tentang itu gitu ya. Memang karena banyak sekali kasus tentang inner child ini, jadi jangan sampai ini berpengaruh terhadap pengasuhan kita. Rata-rata yang misalnya curhat atau konsultasi ke saya, ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya tidak selesai diri, tidak selesai dengan masa lalu. Gitu. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan kita disehatkan. Amin. Dan ya bisa bertemu kembali. Salam kenal. Oh iya, Teh Ima, salam kenal juga dari saya. Mari main karena saya ini di ujung selatan di Pangandaran. Pangandaran. Sekarang sudah buka ya Pangandaran, kalau mau berkunjung. Ini mengandung iklan lagi. Insya Allah ini ada door prize ya Ambu ya? Oh iya, ada door prize. Mangga ada door prize 1. Apa ya Ambu door prize-nya? Ada door prize 1 yaitu buku tak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti untukmu. Gitu. Gratis ya Ambu? Gratis ongkir oge. Gratis ongkir oge tuh. Ini kira-kira buat siapa ya? Buat yang bertanya aja ya Ambu ya? Karena yang bertanya juga kebetulan the one and only. Nah, gitu boleh. Telangkung Alma bantukeun mangga. Ya Allah aku mau iya. Jadi door prize-nya kita kasih ke @hani_nuraini.37 ke Teh Hani karena Oke, Teh Hani. Allah ini mah dekat tetangga saya. Rezeki, ya, ini mah rezeki. Iya. Saya juga mau sebenarnya Ambu, tapi ya nanti aja. Oh ya, berarti order. Oke, siap. Ya mudah-mudahan Teh Imas ya di lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa sharing kembali ya Teh Imas, bisa silaturahim kembali. Betul sekali. Oke. Alhamdulillah 1 jam sudah berlalu, Ambu, tidak terasa sekali karena mungkin jauh serasa dekat. Nah, teknologi mendekatkan yang jauh, alhamdulillah. Tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat ya. Alhamdulillah. Untung tadi saya nggak salah bilang menjauhkan yang dekat. Ya jangan sampai begitu yang jauh wah dekat yang dekat gak ini gitu. Jangan sampai gitu. Betul sekali. Karena memang tanpa disadari kadang-kadang terjadi di sekitar kita juga yang seperti itu. Ini kayaknya harus dibahas lagi deh, Bu. Judulnya gadget mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, bisa jadi. Insya Allah mudah-mudahan ya di sesi selanjutnya. Oke, ya. Ditunggu pokoknya. Mudah-mudahan bisa collab lagi bareng Ambu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sehat-sehat. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan live. Ada yang dari awal sampai akhir, ada yang tengah, ada yang akhirnya. Pokoknya semuanya sehat-sehat dan terima kasih banyak. Terlebih kepada narasumber kita ini, pokoknya beribu-ribu terima kasih. Semoga amalnya, kebaikannya, ilmunya ini berkah untuk Ambu khususnya dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Amin ya Rabbi. Insya Allah nanti ada rekamannya ya. Iya, nanti kita share. Ada biasa kata-kata motivasi untuk kami ini di malam minggu ini. Kata-kata motivasi di malam minggu ya. Bukan kata-kata terakhir ya sekarang Maya. Bukan. Siap. Jadi intinya terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung, entah itu di awal, di tengah, ataupun di akhir, entah itu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan langkah kita semua, aktivitas kita semua diridhoi dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan kita tidak hanya mengilmuinya saja, tapi kita pun berusaha sekeras tenaga untuk mempraktekkannya gitu ya, karena memang
itu yang susah itu mempraktekannya, tapi karena kita belajar parenting itu bukan untuk menjadi orang tua yang sempurna, tapi menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari. Intinya dari tema kali ini yaitu mudah-mudahan kita mampu menerima ataupun mengikhlaskan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita zaman dahulu. Jangan sampai membencinya karena mau bagaimanapun orang tua kita, kita memiliki kewajiban untuk birrul walidain, yaitu berlaku baik, berbakti kepada orang tua apapun keadaannya. Tidak sekalipun kita telah melakukan apapun, kita tidak akan pernah bisa membalas. Kita tidak akan pernah bisa membalas jasa dari orang tua kita. Jadi daripada fokus ke melupakan, lebih baik menerima dan mengikhlaskan. Sehingga kita lepas dan bebas dan tidak melakukannya di masa kini, di era ini kepada anak kita. Yang tujuannya untuk kualitas yang lebih baik di masa depan. Namun mudah-mudahan ketika kita berharap anak kita soleh-solehah, kita pun terus belajar untuk menjadi ayah, ibu, ataupun calon ayah, calon ibu, atau siapapun lebih memperbaiki diri, bermuhasabah diri, menjadi pribadi yang lebih baik hari. Sekali lagi terima kasih dari saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di sesi selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah milik Allah. Kesalahan murni keluarnya dari mulut diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pokoknya dari saya ucapkan terima kasih. Seribu-ribu terima kasih. Farhatun, sami-sami, dan semuanya yang bergabung. Iya. Jazakallah, sekali jazakillah ambu ilmunya. Saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita save nih. Tuh saya deg-degan mesti tekan save. Masih ada yang sudah berakhir belum? Belum berakhir. Ini mau berakhir saya horor. Soal aja itu Maya. Pokoknya terima kasih semuanya. Siap.